salam sejahtera buat Ibu dan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciana Baban dengan NIM 03/2021-069. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem penginderaan. Sebelum masuk ke bagiannya, sistem penginderaan adalah bagian dari sistem syaraf yang berfungsi yaitu untuk proses informasi indera, yang dimana sistem indera ini dia terdapat reseptor sebagai jalur syaraf dan juga bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, sistem penginderaan ini ada sistem indera, ada indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, dan juga indera pengecap. Nah, yang pertama itu adalah sistem indera penglihatan. Sistem indera penglihatan itu adalah mata. Sistem indera penglihatan itu adalah mata. Ini mata. Nah, di mana mata ini berfungsi yaitu untuk merangsang cahaya ataupun merangsangnya cahaya, yang dimana berfungsi yaitu yang dimana terdapat itu reseptor penerima. Nah, di mata ini terdapat, di dinding bola mata ini terdapat 3 lapisan yaitu sklera, keroid, dan juga retina. Cahaya juga disebut dengan fotoreseptor. Nah, pertama kita akan masuk yaitu ke kornea. Ini kornea mata. Ini adalah kornea. Nah, kornea ini dimana berfungsi yaitu untuk merangsangnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ini adalah iris. Iris ini bisa kita lihat di bagian mata. Di iris ini itu adalah selaput pelangi, yang dimana selaput pelangi ini di iris ini dia terletak di belakang kornea. Selanjutnya itu ada lensa. Lensa mata itu bisa kita lihat ini di bagian mata bulat. Yang ini lensa mata. Ini yang biasanya yang warna hitam. Nah, lensa mata ini dimana untuk memfokuskan mata agar cahaya yang masuk itu jatuh ke retina, jatuh tepat ke retina. Lensa mata ini dimana kita bisa kayak warna, biasanya itu ada warna hitam, warna coklat, dan juga warna lain. Selanjutnya itu ada retina. Nah, di retina ini bisa kita lihat ini retina di belakang ini, di belakang koroid. Nah, di retina ini dia itu untuk menangkapnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya itu adalah saraf mata. Saraf ini dia berfungsi yaitu untuk merangsangnya cahaya yang kemudian akan menuju ke otak. Kemudian itu ada pupil. Pupil ini bisa kita lihat, pupil ini untuk mengaturnya cahaya yang masuk ke dalam mata ataupun mengatur intensitas mata. Kemudian itu ada otot mata. Otot mata ini dimana saat itu adalah bola mata yang dimana kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atas, dan juga ke bawah. Nah, adapun cara kerja dari indera penglihatan. Cara kerja dari indera penglihatan itu cahaya yang masuk ke dalam mata itu akan menembus ke kornea, kemudian akan diteruskan ke pupil. Nah, setelah diteruskan ke pupil, dari pupil akan diteruskan lagi ke lensa mata. Setelah diteruskan ke lensa mata ini dia dimana untuk mengaturnya cahaya jatuh tepat ke bintik kuning. Ini adalah bintik kuning. Nah, ini bintik kuning bisa kita lihat
bintik kuning. Nah, tepat jatuh ke bintik kuning, dan kemudian di bintik kuning inilah cahaya itu akan menerima sel kerucut dan juga sel batang, yang dimana lalu disampaikan ke otak, dan kemudian setelah disampaikan ke otak, informasinya itu akan diolah ataupun diproses oleh otak. Kemudian apa yang kita ketahui, apa yang ingin kita mengetahui itu apa yang kita lihat. Nah, kemudian itu adalah indera penciuman. Nah, di indera penciuman ini adalah indera penciuman. Ini bisa kita lihat, indera penciuman itu adalah hidung. Nah, di indera penciuman ini, hidung ini dimana untuk merangsangnya aroma bau, atau dimana kita bisa untuk berfungsi untuk mencium aroma bau seperti aroma harum dan juga bau, dan juga ataupun zat-zat kimia. Nah, di hidung ini terdiri yaitu ada lubang hidung. Ini bisa kita lihat, ini ada lubang hidung, rongga hidung ini bisa kita lihat, ini rongga hidung. Kemudian itu ada serabut saraf, itu terus ada sel olfaktori, dan juga itu ada saraf pembau. Sel olfaktori ini dia itu saraf sel lendir. Oke. Yang pertama itu kita akan mulai itu sel lubang hidung. Yang pertama itu lubang hidung, yang dimana lubang hidung ini dimana proses masuknya ataupun keluarnya udara. Kemudian ke rongga hidung, ini adalah lubang hidung. Kemudian ke rongga hidung. Di rongga hidung ini dimana setelah udara masuk dari lubang hidung, udara itu akan disaring melalui rongga hidung. Nah, kemudian setelah di rongga hidung itu ada sel lendir. Nah, di sel lendir ini dimana menempelnya kotoran dan sebagai udara pembau. Sel lendir biasanya di sel olfaktori. Nah, kemudian itu serabut saraf ini dimana untuk menyaring ataupun mendeteksi zat-zat kimia yang ada pada pernapasan. Kemudian ke sel saraf, sel pembau ini dimana sel pembau itu bisa kita lihat di mana ini sel pembau ini dimana saat kita mencium itu bau-bau itu akan diterima di sel pembau dan kemudian akan disampaikan ke otak. Nah, kemudian adapun cara kerja dari indera penciuman ini ataupun sistem indera penciuman yang dimana udara akan masuk ke lubang hidung, kemudian akan diteruskan ke tadi udara ke lubang hidung. Setelah dari lubang hidung akan menuju ke epithelium olfaktori, kemudian akan menuju ke mukosa olfaktori, terus aroma baunya itu akan diteruskan ke saraf olfaktori, kemudian akan menuju ke talamus, kemudian akan menuju ke hipotalamus, kemudian aroma baunya itu akan diteruskan ataupun menuju ke otak. Dan kemudian kita akan ke indera pendengaran. Nah, indera pendengaran, indera pengecap ini dimana saat kita mengecap makanan itu akan terasanya ada rasa pahit, rasa asam, dan juga rasa manis. Indera pengecap ini itu adalah suatu organ yang berperan sebagai pengecap reseptor khusus yang bisa untuk menerima rangsangan zat kimia. Nah, adapun di indera
pengecap ini itu adalah lidah. Yang bisa ketahui itu adalah lidah. Nah, di indera pengecap ini dia itu ada pengecap rasa manis. Nah, pengecap rasa manis ini dia terletak di depan. Nah, selanjutnya itu adalah pengecap rasa asam. Pengecap rasa asam ini dia terletak di sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya itu ada pengecap rasa asin. Pengecap rasa asin ini dia terletak di belakang pengecap rasa asam. Dia terletak di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, selanjutnya itu adalah bagian di ujung ataupun bagian di paling belakang itu adalah pengecap rasa pahit. Nah, pengecap rasa manis ini ketika ada satunya makanan, yang pertama kita akan merasakan adanya rasa manis, dan kemudian itu pengecap rasa asam. Ketika makanan masuk, dia akan dirasakan oleh rasa manis, kemudian akan masuk lagi di mana akan adanya makanan yang akan adanya rasa asam. Apakah makanan itu akan terasa asam. Kemudian itu ada rasa asin. Ketika ada makanan akan masuk, itu kan akan melalui langkah pertama, kedua, dan ketiga, di mana langkah ketiga ini akan dirasakan makanan itu adalah rasa asin. Kemudian itu adalah rasa pahit, di mana saat makanan masuk di bagian ujung itu akan terasanya ada rasa pahit. Nah, adapun cara kerja dari indera pengecap ini, makanan yang berasa akan masuk ke papila lidah, kemudian akan menuju ke saraf gustatory. Ke saraf gustatory, kemudian makanan yang berasa itu akan menuju ke yaitu ke medula oblongata. Setelah dari medula oblongata akan menuju ke talamus. Setelah menuju ke talamus, lalu akan menuju ke otak. Oke, selanjutnya itu adalah indera penginderaan. Indera penginderaan itu adalah telinga. Yang bisa ketahui kita itu adalah telinga. Yang dimana indera penginderaan ini atau telinga ini dimana berfungsi supaya untuk menerimanya bunyi ataupun suara masuk ke telinga, lalu akan menuju ke otak. Oke, indera penginderaan ini ada beberapa bagian, yaitu telinga itu terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar itu ada daun telinga, ini ada daun telinga. Kemudian itu ada lubang telinga, ini lubang telinga, ini daun telinga, ini lubang telinga, dan ada liam pendengaran. Liam pendengaran itu ini. Oke, selanjutnya itu adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu dia itu terdiri dari gendang telinga. Nah, ini ada gendang telinga yang bisa kita lihat yang warna putih. Kemudian di telinga tengah ini dia itu ada terdiri atas 3 tulang pendengaran. Nah, kemudian itu adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini dia itu sebagai keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam itu ada rumah siput, ada rumah siput, bisa kita lihat. Ini rumah siput. Ada rumah siput, ada ini namanya muscula, kemudian itu ada auditory nerve. Ini rumah siput yang bisa kita lihat, dia berbentuk seperti lengkungan, dan ini kayak seperti kepala siput. Itulah kenapa dibilang rumah siput. Oke, kemudian frekuensi yang bisa diterima oleh telinga ini yaitu 20 sampai 20 ribu frekuensi getaran ataupun hertz. Nah, adapun cara kerja dari sistem pendengaran, indera pendengaran itu yang dimana suara atau bunyi itu akan masuk ke itu namanya ke lubang telinga. Setelah dari lubang telinga itu akan menuju ke namanya ke gendang telinga, ke gendang telinga. Setelah dari gendang telinga, suara atau bunyi itu akan diteruskan yaitu ke malleus, kemudian akan ke malleus.
Malleus ini Malleus. Setelah dari Malleus, suara atau bunyi itu akan terus menuju ke rumah siput. Nah, setelah suara atau bunyi itu di rumah siput, itu akan kemudian akan diteruskan suara bunyi itu ke otak. Nah, setelah dari otak, suara atau bunyi setelah yang kita dengar itu akan bisa dapat kita dengar bunyi yang kita dengar ataupun frekuensi suara dan dari yang kita dengar. Kesimpulannya adalah di mana sistem penginderaan ini adalah sistem penglihatan kita, sistem penciuman kita, sistem juga pengecap kita, lidah, dan juga sistem pendengaran. Nah, dari beberapa sistem ini, dimana kita untuk bisa melihat, mencium aroma, dan juga merasakan. Dan dari sistem penginderaan ini itu terdapat dari bagian-bagian, yaitu seperti dari mata itu adalah kornea mata, pupil, lensa, dan juga lain-lainnya. Dan kalau di hidung itu ada rongga hidung, lubang hidung, rambut halus, dan juga olfatorik. Dan kalau di pengecap itu ada pengecap rasa manis, pengecap rasa asam, asin, dan juga pahit. Nah, kalau di gendang telinga itu terdapat itu gendang telinga, rumah siput, dan juga di lubang telinga. Nah, sekian dan terima kasih apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari penjelasan saya. Selamat pagi dan salam sehat dan salam Santastikus Elizabeth Medan.